tak tenang, khawatirkan kamu di sana. Pikiranku tak karuan, khawatirkan kamu di sana. Tak tahu apa gerangan, mungkinkah di sana kau rasa bahagia atau malah sebaliknya. Telah lama kita tidak bertemu, tak pernah ku dengar berita tentangmu. Apa kabar kamu sayang? Apa kabar kamu sayang di sana? Bisa ngomong-ngomong soal lagu dari Armada dengan Apa Kabar Sayang itu juga udah nonton video klipnya ya? Udah. Awalnya nggak nyangka endingnya Ya, seperti itu. Saya pun nyangka. Saya pikir ini untuk kesayangan tuh Bonan. Iya, kekasih, pasangan, istri dan segala macam. Rupanya- Kerinduan ternyata untuk anaknya yang memang Iya. sudah meninggal begitu ya. Jadi awalnya iya kaget, lagu yang menurut aku ini sebuah kerinduan ini jumpa sama pasangan dengan akhirnya iya kekasih hati akhirnya harus berakhir dengan air mata begitu ya. Pernah ngalamin nggak sih seperti itu? Ini ngezelin. Gimana Ki kegiatan di bulan suci Ramadan untuk komunitas Gemanya sendiri? Alhamdulillah di bulan puasa ini teman-teman di Gema mempunyai sebuah terobosan. Oh ya, Nah, seperti jadi namanya itu kalau kita bilang seperti UMKM, tapi ini usahanya Mekat Micalu. Nah, Mekat Micalu itu yang dimonitori oleh Bro Rida dan teman-teman residen yang sudah pulih dan sudah produktif sehingga bisa memunculkan sifat fungsionalnya. Kalau dulu mereka pengen apa-apa itu kan mudah untuk dapatinnya. Misalkan minta uang 50.000 langsung ada. Tapi sekarang mereka kita ajarkan stimulus bagaimana sih cara mendapatkan uang, bagaimana sih caranya. Jadi Ternyata program- susah cari uang tuh. benar. Nah. Jadi terobosan dari Gemanya sendiri adalah membentuk seperti program UMKM begitu. Nah, kita rencana mau menciptakan sebuah entrepreneurship juga nanti ke depan. Jadi teman-teman yang sudah pulih ini kan kebanyakan kalau misalkan untuk bekerja di tempat lain terkadang sulit untuk diterima. Iya. Yang pertama kalau diketahui latar belakang kan orang kriminal lah dianggap. Masyarakat kita kan masih menganggap bahwa pecandu narkoba itu kriminal. Iya, Sering mencuri, Iya. sering buat onar, sering melakukan hal tindakan yang anarkis. Nah, jadi agak sulit lah untuk diterima oleh masyarakat pada umumnya. Jadi kita rencana ingin membuka usaha sendiri, tapi yang diawali oleh teman-teman pecandu semua. Nanti mereka yang bekerja, mereka yang produksi, mereka yang memasarkan, semua dimulai dari mereka. Sekaligus kita pengen mensosialisasikan, menghapus stigma terhadap pecandu narkoba yang ada di Aceh. Programnya sudah berjalan sekarang? Kalau untuk saat ini kita baru lanjutin program Mekat Micalu. Mekat Micalu, itu yang disponsori oleh Rida. Ini chefnya ya berarti iya. ya? Jadi motori, Iya, oke. iya. Rida memang punya basic sebagai apa koki begitu? Kalau basic sebagai koki nggak ada sih Kak. Jadi otodidak aja begitu ya? Iya. Kenapa harus Micalu? Boleh deketin lagi mic-nya? Mungkin kalau misalnya kan kita ini baru pertama Iya. buka usaha, mungkin kalau Micalu itu agak nggak ribet gitu. Agak mudah. Dan juga sudah familiar dengan masyarakat Aceh ya, makanan kebanggaan ya, Micalu ya. Mbak Irfan, tadi Aki menjelaskan sulit sekali untuk merubah paradigma masyarakat terhadap keberadaan kalian ini loh. Ini kalian mantan kriminalitas, maaf ya mungkin begitu kami para awam yang berpikir. Pecandu narkoba yang hidupnya juga nggak jelas dulunya, suka mencuri, mereka menghalalkan segala cara untuk melakukan barang haram tersebut, bahkan menipu orang tua dan segala macam. Gimana cara Bang Irfan ini untuk meyakinkan masyarakat agar bisa menerima keberadaan mereka? Trust itu sendiri kita nggak bisa meminta, tapi kita hanya bisa membuktikan. Bagaimana cara kita membuktikan bahwasannya kita bisa produktif lagi,
eh, kita bisa bersama-sama dalam satu komunitas. Mungkin kita untuk sendiri kita nggak susah untuk jalan, tapi kalau kita sudah berkomunitas, saling membantu, saling membackup satu sama lain, ayo kita muncul, ayo kita buat satu program. Apa yang bisa kita buat, apa yang bisa kita munculkan, apa yang kita bisa skill apa yang dulunya sudah terpendam, lama terpendam, ayo kita bangkitkan lagi. Nah, Potensi banyak kita. Iya benar-benar dengan skill yang mereka punya juga dan juga niat, kemauan juga, Mbak Irfan. Kemudian apakah punya kesempatan untuk para pecandu, mantan pecandu, untuk bisa bekerja di pemerintah mungkin? Mungkin saja. Apakah juga sekarang sudah ada begitu mantan pecandu yang bekerja di pemerintahan seperti mungkin PNS begitu? Kalau yang basicnya dia seorang pecandu, dia ditarik sampai ke jadi PNS sendiri, itu ada kasus, ada beberapa orang yang pernah saya tahu itu di Cawang. Dia basicnya seorang pecandu, dia sudah clean time-nya sudah sekian lama, pas itu dia bisa diangkat jadi PNS. Oh begitu. Artinya benar-benar harus bersih dulu ya? Bersih dulu. Oke. Syarat utama bersih. Baik, Arif pengen nanya dong, mungkin juga ini ilmu juga ya, informasi juga. Mendapatkan barang-barang tersebut dari siapa sih? Baik, kalau kita bilang dari siapa sih, ya kita jangan membawa image orang ya. Aha. Itu kita bilang dari teman juga, Oke. teman ke teman lainnya gitu. Dengan cara mungkin ditawar dulu. Oke, gratis ditawar. Gratis. Kemudian harus mengeluarkan budget berapa? Itu awal mula saya pengeluaran untuk budget pertama ya 100 mungkin ya. Untuk berapa? Percobaan tuh. Berapa berat? Dapatnya tuh. Sabunya begitu 100.000 untuk berapa? Maksudnya saya nggak ngerti timbangannya seperti apa, ons, gram atau bagaimana? 100.000 biasa. Paketan lah. Paketan. Banyak gitu nggak sih 100.000? Kalau untuk 100.000 sih untuk pemakaiannya sih kurang ya. Kurang, Kalau oke. kita bilang 100.000 bisa satu kali hisap saja begitu ya? Kurang lebih ada 8 gitu. 8, oke. Oh bisa kaya ya, pantes. Itu 8 sih masih tetap kurang kalau Masih bercanda. kurang. Oke, kemudian tahu nggak sih Arif masuk barang tersebut dari mana? Saya tahu misalkan ini dari Medan, misalkan dari luar daerah. Tetapi jaringannya ini kan luar biasa besar. Nah, Arif tahu nggak sih? Kalau untuk itu saya belum seberapa tahu ya, kalau kemasukannya dari mana. Tapi yang saya tahu hanya untuk di Aceh aja nih. Jadi punya satu orang yang memang dia seperti bosnya begitu, Arif? Untuk bosnya saya belum pernah tahu. Aha. Tapi mungkin untuk kurir-kurir lainnya. Oke, Bawahannya. teman yang tadi menawarkan narkoba, dia juga masih di dunia yang sama atau sudah Untuk saat ini dia kemungkinan sudah berubah lah. Mungkin sudah berkeluarga, sudah hidup yang lebih baik lagi. Dan mungkin dia lagi nonton nih sekarang. Kita nggak usah sebutkan namanya. Ada nggak sih yang pengen disampaikan? Mungkin untuk yang teman lalu, untuk narkoba itu kita jangan kembali lagi kalau bisa, jangan terjerumus ke dalam hal itu. Itu sangat membahayakan diri sendiri. Ya, kemungkinan kita hanya ada nanti kalau efeknya tuh mungkin rumah sakit atau penjara atau yang lainnya Balikpapan. Pernah berurusan dengan pihak kepolisian hukum? Untuk sebelumnya pernah ya. Pernah kita jadi di DPO sebelum dibawa ke rehabilitasi ya. Gimana rasanya? Ini dunia narkoba ini sangat awam sekali buat saya. Ya. Boleh cerita, ini juga sebuah masukan juga untuk teman-teman di luar sana, menjadi seorang DPO yang dicari-cari, yang hidupnya juga nggak tenang, itu rasanya seperti apa sih? Kemana Arif melarikan diri? Itu saya melarikan diri itu sempat ke Sabang.
holiday dong, bukan melarikan diri. Enggak, itu di Sabang pun saya tidak keluar ke kota, paling di pedalaman aja itu selama sebulan. Mungkin kalau ada yang apa kita mau, kita request ke kawan, kita hubungi kawan untuk mengantar ke dalam. Untuk saya sendiri tidak berani keluar karena dalam masa pencarian. Jadi hidup tidak aman, Tidak selalu aman. berpindah-pindah. Selalu berpindah-pindah. Rida gimana pengalamannya? Sempat menjadi DPO juga atau bagaimana? Kalau berurusan sama pihak kepolisian, alhamdulillah saya nggak pernah. Alhamdulillah, masih beruntung ya, masih disayang sama Allah ya Rida ya. Masih pengen balik sayang? Kalau pengen balik sih nggak lagi lah Kak. Saya gemes sama dia nih, dia ngomong nih nggak buka mulut ya. Merhatiin ya. Oke, Bang Arif, maaf, Bang Irfan. Menemukan kedua orang ini, tadi kan juga cerita Aki ya, mereka adalah pemakai yang ini baru ya, kasus baru mungkin begitu, orang baru atau orang Staff kita juga. staff Staff iya kita juga. baik, dan sudah direkrut untuk menjadi pengurus di Gemanya sendiri. Pertama kali menemukan mereka dalam kondisi seperti apa, di mana dan bagaimana? Mereka memang binaan dari sama seperti binaan kami, sama binaan dari BNN. Kebetulan kita komunitasnya sudah mulai sering ngumpul, cuman kita masih produk BNN masih mencar-mencar gitu. Jadi terakhir inisiatif dari kita orang, ayo kita buatlah, kita ngumpulin, kita buat satu wadah, satu komunitas, satu kegiatan yang positif. Yuk kita buat sama-sama. Ayo kita buat. Jadilah Gema ini. Jadi hasil dari kumpul-kumpul, jadi betul-betul. Jadi selama direhabilitasi oleh BNN juga ya, dibantu oleh Gema juga, Arif dan juga Rida ini juga mendalami agama. Nah juga tadi ada slide mereka juga sholat, mengaji, menghafal juga. Ya Allah, subhanallah sekali ya. Saya luar biasa loh, ini senyumnya manis banget ini. Ini kalau di bulan puasa seperti ibaratnya seperti kurma ya. Iya benar. Nah oke, pemirsa ini ngomongin tentang bagaimana sulitnya mereka untuk keluar dari kubangan hitam tersebut seperti narkoba, sabu dan segala macam. Ini memang sangat sulit sekali. Saya juga punya pengalaman sebentar ya. Saya juga pengalaman nih di mana saya punya swalayan. Dan tiba-tiba ada satu pegawai saya ternyata mantan pemakai narkoba, jenis sabu juga. Badannya sih ya alhamdulillah sehat, gemuk dan segala macam. Saya nggak nyangka tiba-tiba ada informasi dari orang luar bahwasanya dia adalah pemakai. Kemudian keluarga saya jadi dilema. Wah ini ternyata ini kayak jangan-jangan dia mencuri nih nanti untuk beli barang tersebut. Padahal kalau saya lihat dia sudah mau berusaha untuk berubah. Dia sholat, dia setiap Jumat dia juga ke masjid dan segala macam. Jadi saya katakan kepada suami saya, keluarga saya, kalian nggak tahu seberapa sulit mereka keluar dari dunia hitam tersebut. Tapi dengan mereka ingin kembali ke dunia nyatanya, kita lantas menjudge dia, mengatakan bahwasanya dia adalah mantan pecandu, dia nggak beres, dia inilah konslet kepala dan segala macam. Nah jadi saya sangat respect sekali dengan mantan ataupun pemakai ya, karena memang dunia mereka awalnya itu sangat berbeda sekali dengan kita. Oleh karena itu mereka lebih tahu bagaimana rasanya terkekang, bagaimana rasanya terbebani, bagaimana rasanya ketakutan dan lain-lainnya. Kita akan segera kembali ya pemirsa di segmen terakhir.